Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita minggu yang lalu. Kita akan berbicara mengenai standar operasional prosedur, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan ketika kru televisi maupun radio memproduksi suatu program acara. Ya, ada beberapa peralatan yang ada di studio radio maupun televisi yang selalu saja berpegang pada apa yang disebut dengan standar operasional prosedur. Apa kegunaannya? Untuk mengatur bagaimana penggunaan peralatan produksi di luar maupun di dalam studio. Kemudian juga untuk memproduksi acara di studio maupun di luar studio. Kemudian juga bagaimana ketika studio televisi tersebut melakukan penyiaran. Kemudian SOP juga mengatur bagaimana penggunaan seragam dan kartu identitas ketika kita meliput di lapangan maupun juga di dalam studio. Yang terakhir adalah bagaimana ketika kru yang terlibat di dalam produksi acara tersebut melakukan komunikasi. Itu hal-hal yang berkaitan dengan standar operasional prosedur atau biasa disingkat dengan SOP. Ya, minggu yang lalu kita sudah mengetahui bagaimana peralatan-peralatan yang ada di studio, mulai dari kamera, kemudian di sana ada charger, kemudian juga ada mixer, ada mikrofon, kemudian ada lampu dan sebagainya. Itu peralatan-peralatan yang minggu yang lalu sudah kita pelajari bersama. Kemudian penggunaan peralatan produksi di dalam maupun juga di luar studio itu selalu saja berkaitan dengan jadwal penugasan yang telah ditetapkan. Kemudian juga semuanya terrecord, dicatat di dalam logbook maupun juga bisa menggunakan peralatan yang lain, yaitu bantuan komputer untuk list di situ. Semuanya peralatan yang kita gunakan baik di luar maupun juga di dalam studio produksi itu harus selalu mendapatkan izin dari station manager. Ya, tentu saja menggunakan form permintaan untuk apa peralatan tersebut dipergunakan. Biasanya aturannya adalah paling lambat 2 hari sebelum acara tersebut diproduksi itu juga harus diajukan. Kecuali hal-hal yang sangat mendesak yang harus mendapat persetujuan dari station manager. Ini aturan bakunya, maka harus diperhatikan. Kemudian kita tahu bahwa ketika kita memproduksi acara, baik di dalam maupun juga di luar studio, itu selalu saja ada hal-hal yang berkaitan, yaitu kerabat kerja yang terlibat di dalam produksi. Kita ambil secara complicated, mulai dari produser, kemudian juga ada program director,
kemudian dibantu oleh asisten program director. Kemudian ada state manager atau biasa disebut juga dengan floor director. Kemudian ada video switcher operator, biasanya ini di ruang operator. Kemudian tentu saja ada peralatan sergeant operator. Kemudian ada VTR-nya, karena di situ ada editornya. Kemudian ada audio operator. Kemudian di ruangan studio itu di sana ada lighting operator. Kemudian juga ada kameramen, ada asisten kameramen, kemudian ada talent, ini kaitan dengan pengisi acara. Kemudian juga ada unit manager, ada bagian dekorasi atau biasa disebut dengan property unit. Kemudian juga ada asisten produksi, kemudian juga ada bagian makeup dan wardrobe. Itu secara komplit. Produksi apapun juga yang akan kita tayangkan. Kemudian ketika kita memproduksi acara di dalam studio, hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah melakukan persiapan produksi. Ini biasanya 2 jam sebelum acara itu disiarkan, seluruh persiapan harus telah selesai. Atau maksimal 30 menit sebelum acara dimulai. Entah acara itu mau talk show atau juga berita dan sebagainya, itu semua harus bisa di-setting, dipersiapkan. Kemudian bagaimana kalau produksi acara itu sifatnya adalah taping atau rekaman yang harus dilakukan di luar jadwal siaran langsung di studio. Semuanya juga harus mengacu pada apa yang disebut dengan SOP tadi. Termasuk juga di dalamnya adalah rundown program, kemudian berkaitan dengan kaset atau materi yang akan dipergunakan kalau itu direkod, kemudian materi pendukung produksi-produksi yang lain. Bagaimana kalau produksi acara itu segera akan dilaksanakan? Tentu saja ini seluruh kerabat kerja yang terlibat harus mengacu pada apa yang disebut tadi, rundown program tadi. Hal ini karena berkaitan dengan seluruh kerabat kerja dan pengisi acara wajib menjaga keamanan dan kenyamanan produksi. Ini hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian apabila acara tersebut telah selesai, kerabat kerja dan pengisi acara dilarang meninggalkan studio sebelum produser dan program director memeriksa dan melakukan cek ulang hasil rekaman. Apabila rekodnya tidak layak, maka produser berhak melakukan rekaman ulang pada waktu yang telah disepakati bersama. Kemudian setelah semua produksi acara di studio itu selesai, produser wajib menulis laporan penggunaan studio. Ini sesuai dengan standar operasional prosedur, baik itu di TV-TV seperti di
Gunadarma TV maupun juga di TV-TV kampus yang lain, Pancasila TV, Inus TV, Mustopo TV, dan sebagainya. Semuanya itu sesuai dengan SOP. Pertanyaan yang lain adalah bagaimana kalau produksi acara itu dilakukan di luar studio. Kerabat kerja yang terlibat di dalam produksi di luar studio hampir sama seperti yang ada di dalam studio. Di sana ada produser, ada program director, kemudian juga ada audio operator, kemudian juga ada lighting man operator, tentu saja ada kameramen, ada pengisi acara, kemudian ada asisten produksi, dan juga ada bagian wardrobe-nya. Teman-teman, sebelum produksi acara rekaman itu dilakukan, maka harus diperiksa kembali. Rundown programnya kayak apa, kaset materinya untuk rekaman kayak apa, kemudian materi pendukung untuk produksi yang lain juga harus dipersiapkan. Itu hal-hal yang berkaitan dengan produksi tadi. Jadi semuanya adalah mengacu pada SOP yang sudah ditentukan. Kemudian ketika hal tersebut akan dieksekusi, dalam hal ini adalah disiarkan, maka kerabat kerja yang terlibat di dalam penyiaran adalah program director, kemudian operator streaming. Sebelum penyiaran dilakukan, program director itu harus mengecek lagi rundown siaran, kaset materi acara, kemudian materi cadangan, kemudian materi pendukung. Ini sudah lebih konkret lagi. Kemudian masih berkaitan dengan penyiaran, teman-teman, tentu saja operator streaming itu harus berkewajiban untuk mengawasi jalannya siaran melalui jalur streaming. Kemudian hal-hal yang dilarang adalah tidak dibenarkan memasukkan materi acara atau menyiarkan acara yang tidak terdapat di dalam rundown. Ini hal yang harus diperhatikan. Bagaimana kalau ada acara-acara yang sifatnya mendadak? Program director wajib melaporkan kepada kepala studio untuk memperoleh persetujuan slot tayang. Ini SOP-nya. Kemudian setelah selesai tentu saja juga harus menuliskan laporannya. Teman-teman, acara baik di dalam maupun di luar studio itu selalu saja dilengkapi dengan seragam dan kartu identitas. Maka kalau kalian lihat di semua stasiun televisi, di running tag-nya selalu saja ada ditayangkan bahwa TVRI, bahwa Metro TV, bahwa TV
TV One selalu dilengkapi dengan kartu identitas. Dan juga selain kartu identitas biasanya ada seragam. Ini wajib. Bagaimana kalau misalkan TV kampus? TV kampus itu kan tidak didominasi oleh kru TV, tetapi juga dibantu oleh TV-TV klub atau biasa disebut dengan orang-orang yang magang di dalamnya. Maka semuanya adalah dilengkapi dengan kartu seragam maupun juga hal-hal yang berkaitan dengan kerabat kerjanya. Seragam itu harus dijaga dan dirawat. Apabila seragam itu tercecer atau hilang, maka dia wajib melaporkan kepada kepala studio dengan keterangan di mana kehilangan itu terjadi, dan biasanya juga kalau itu sangat-sangat urgent, ini juga dilengkapi kartu kehilangan dari pihak yang terkait. Dalam hal ini adalah kepolisian. Kemudian hanya dipergunakan kartu seragam tersebut apabila menjalankan tugasnya. Dan biasanya di luar tugas tersebut itu dilarang dipergunakan. Karena apa? Selain dibekali dengan kartu ID card, juga ada kartu tugas dan sebagainya. Itu yang berkaitan dengan seragam dan kartu identitas. Maka dia juga harus menjaga kebersihannya. Harus disuci bersih secara berkala, kemudian juga dipergunakan dengan kelihatan rapi, disetrika dan sebagainya. Itu aturan-aturan yang melekat. Kemudian tadi sudah saya sebutkan bagaimana kalau disupport oleh anak-anak yang magang atau anggota TV Club. Ini juga dilengkapi dengan kartu-kartu identitas dan sebagainya. Kemudian tentu saja sebagai kelengkapan kartu identitas itu juga di laminating, kemudian juga selalu digantungkan di atas dada atau juga dengan penjepit dan sebagainya. Itu hal-hal yang berlaku. Kemudian ketika melakukan komunikasi, ya di sana biasanya ada WA group, ada juga biasa mempergunakan email dan seterusnya, dan harus dibuka selama 24 jam. Jadi jangan sampai kru yang bertugas itu tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan. Maka untuk menjaga agar komunikasi itu bisa berlangsung selama 24 jam, maka juga WA-nya selalu atau paling tidak gadgetnya selalu dinyalakan selama 24 jam. Karena apa? Teman-teman, ketika kita bekerja di dalam studio televisi itu biasanya bekerja selama 24 jam. Itu teman-teman yang berkaitan dengan standar operasional prosedur ketika kita melakukan peliputan baik di dalam maupun juga di luar studio, harus dilengkapi dengan SOP yang selalu saja ditaati oleh semua yang bertugas baik di dalam maupun juga di luar studio.